Perkenalkan, nama aku Alisa Sari Simatupang. Di video ini aku berperan menjadi suster. Perkenalkan, nama aku Zal Fasal Zarika. Di sini aku berperan sebagai dokter. Perkenalkan, nama saya Zahra Diokrafiani. Saya di sini sebagai relawan. Nama saya Fairuza Trisna Kirana, inisial FTK dengan NIM 02011823280889. Di sini saya berperan sebagai narator 1. Nama saya Raisya Azza Pradita dengan inisial RAP, NIM 020111823282883. Di sini saya berperan selaku ahli hukum kesehatan. Nama saya Febriani dengan inisial F, NIM 0201182328069, berperan sebagai kepala desa. Nama saya Pia Iran Maharani Purba dengan inisial PP dengan NIM 02011282328163. Di sini saya berperan sebagai narator 2. Nama saya Nadia Syara Putri dengan inisial NSP NIM 0211128232829. Di sini saya berperan sebagai moderator. Nama saya Ellen Miranda dengan inisial EM dengan NIM 020112823288139. Di sini saya berperan sebagai korban. Nama saya Yelsi Marfilia, YM 0201128232839 sebagai ibu korban. Halo semua, kami dari kelompok 6 ingin membahas topik penting mengenai tanggung jawab tenaga kesehatan relawan, hukum dan etika dalam aksi kemanusiaan. Yang kami angkat di sini berfokus kepada informed person, di mana terdapat tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tanpa persetujuan orang tua atau wali pasien. Dari kasus tersebut, mari kita simak bagaimana hukum dan kemanusiaan berjalan berdampingan ketika para tenaga kesehatan relawan bekerja di tengah bencana. Suster, tolong cepat bawakan peralatan medis ke tenda posko. Banyak pasien yang terluka di sana. Tolong dok, ini banyak sekali barangnya. Baik, kita segera lakukan tindakan ya. Suster, tolong siapkan alat jarum dan antibiotik. Oke. Dok, jangan saya sakit. Gak apa-apa, ini keadaan darurat. Ini kamu lihatlah, darah kamu semakin parah nih. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, nanti akan parah. Tapi dok, keluarganya belum ada. Gimana kita bisa dapat persetujuan? Ini keadaan darurat, saya yang akan bertanggung jawab. Selang beberapa hari kemudian, pasien merasa ada yang salah dari tubuhnya, seperti mengalami efek samping dari obat yang diberikan.
Warga pasien yang sejak awal tidak diberitahu atau ditanyakan, merasa hal tersebut merupakan penyelewengan, kemudian mengajukan keluhan kepada pihak yang berwenang. Kami akan mendengarkan pendapat dari Ibu Raisya, seorang ahli hukum kesehatan. Bagaimana pandangan hukum terhadap tindakan dari Dr. Zalfa? Sebenarnya jika dilihat dari hukum kesehatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, di mana tenaga medis atau tenaga kesehatan itu bisa melakukan tindakan di luar dari persetujuan jika untuk menyelamatkan pasien dalam keadaan darurat. Dan ada satu hal yang harus diingat, yakni prinsip informed consent. Jadi, prinsip informed consent ini adalah suatu persetujuan dari keluarga pasien ataupun pasien untuk dokter atau tenaga medis lain melakukan suatu tindakan yang akan dilakukan. Nah, tapi jika dalam keadaan darurat yang perlu untuk menyelamatkan nyawa dari pasien, tenaga medis ini diperbolehkan untuk melakukan tindakan tanpa persetujuan dari keluarga pasien maupun pasien dengan syarat jika pasien sudah bangun nanti akan dikonfirmasikan kepada pasien. Nah, jika tidak adanya informed consent ini, maka akan bisa menimbulkan kerugian yang dikenakan oleh pasien dan akan dituntut dokternya nih misal. Jadi kalau misal kamu nih jadi pasien, terus kamu tuh tiba-tiba dioperasi tanpa ada persetujuan dan ternyata ada kerugian, maka kamu bisa menuntut dokternya nih untuk kerugian material atau imaterialnya begitu. Baik, terima kasih Bu Rai atas perspektifnya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan pendapat dari pihak yang terlibat. Dalam keadaan tersebut itu saya tuh nggak punya pilihan lain Mbak selain melakukan tindakan tersebut. Nah, kan niat saya tuh cuma mau nyelamatin pasien ya. Jadi mau nggak mau saya tuh harus dengan keadaan berdesak melakukan hal tersebut. Kami tahu ini adalah situasi darurat, tapi seharusnya tetap ada komunikasi dengan kami sebagai pihak keluarga. Kami ingin tahu apa yang terjadi dengan anak kami sendiri. Baik Ibu, mohon sabar dulu ya Ibu. Kita dengarkan perspektif dari Kepala Desa. Relawan kita bekerja dengan waktu yang terbatas, obat yang sedikit, dan kondisi yang darurat. Terkadang keputusan harus diambil secepatnya. Baik, terima kasih Ibu atas perspektifnya. Boleh kita lanjut ke perspektif ini, relawan logistik. Banyak relawan yang dilema seperti ini, antara tanggung jawab moral dan aturan medis yang harus dipatuhi. Betul Bu, kami juga pengamal medis kemarin itu ingin menolong, cuman kami sadar kalau semua tindakan medis yang kami lakukan pasti ada konsekuensinya. Terima kasih ya atas perspektif dari para pihak terkait. Kesimpulannya, meskipun tenaga kesehatan berhak mendapat perlindungan hukum dalam situasi yang darurat, namun mereka juga harus mengingat bahwa setiap tindakan medis memiliki tanggung jawab, baik secara hukum maupun etika. Dalam kondisi bencana, keputusan cepat dan tepat sangatlah penting, namun tetap harus berdasar niat baik dan prosedur yang benar. Jadi, walaupun hukum memberi ruang bagi tindakan darurat, prinsip kehati-hatian dan komunikasi yang jelas tetap tak boleh diabaikan. Setelah melihat video dan mendengarkan kesimpulan yang telah dibacakan oleh teman saya tadi, jadi kita dapat pahami bahwa informed consent itu diperbolehkan jika dalam keadaan yang darurat atau mendesak sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Hai. Dokter, ya ini bagaimana? Darahnya banyak sekali keluar. Baik, kita sterilisasi. Ini keadaan darurat. Saya akan bertanggung jawab. Segera selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu atas perspektif. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan pendapat dari para pihak yang terlibat. Mulai dari keluarga pasien. Ya Ibu, kita dengarkan perspektif dari Kepala Desa. Oke, boleh Bapak? Tunggu. Cepatnya. Baik, terima kasih Bapak atas Bapak.